Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran matematika peminatan pada kesempatan hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus. Nah, kalian sudah mengerjakan beberapa latihan yang ibu berikan. Nah, dari latihan-latihan yang kalian kerjakan itu, ada yang sudah tepat, ada yang masih kurang tepat dalam penyelesaiannya. Untuk itu, pada kesempatan ini, ibu akan membahas beberapa soal yang banyak atau yang ibu dapati jawaban yang kurang tepat, kurang sesuai dengan yang seharusnya. Nah, untuk itu kita ingat kembali rumus-rumus limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu limit sin AX per BX, limit sin AX per BX, limit tangen. Nah, ada 8 ketentuan atau 8 rumus yang bisa kita ambil kesimpulannya. Sin AX dengan BX, AX dengan sin BX, tangen AX dengan BX, dan seterusnya. Kalian perhatikan rumus yang ada di sini. Di sini tidak ada rumus untuk cos, yang ada hanya rumus untuk sinus dan tangen. Dengan catatan ada AX dan ada BX. Salah satunya atau kedua-duanya atas bawah boleh ada sin, boleh ada tan. Tapi tidak boleh tidak ada sin dan tidak ada tan. Harus ada salah satunya ya, minimal ya. Oke, kita lihat contoh pembahasan soal yang pertama. Limit 7x sin kuadrat 6x per sin 2x kali tan kuadrat 3x. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kita buatkan pasangan-pasangan masing-masing. Usahakan pasangan itu terlebih dahulu yang ada rumusnya. Kalau tidak ada rumusnya, baru kita tambahkan atau kita buatkan di akhir. Nah, kalau kita lihat di sini, 7x dengan sin AX sudah merupakan pasangan rumus. Sin 6x dengan 3x, ya, dia merupakan pasangan rumus. Sin 6x dengan tan 3x juga sudah merupakan pasangan rumus. Maka hasilnya adalah 7/2 kali 6/3 kali 6/3. Jawabannya, nah, kalian selesaikan ini 6 ini coret. 6 dengan 6 di bawah, 2 kali 3, 6. 6 dengan 3, 6 bagi 3 berapa? 2. 2 kali 7, hasilnya 14. Kita lanjut soal berikutnya. Pembahasan soal yang kedua. Sin kuadrat 6x kali cos 7x per 4x dikuadratkan kali sin 2x. Nah, kita buatkan dia menyerupai bentuk rumus. Kita pasangkan dia masing-masing. Sin 6x dengan 4x. Sin 6x-nya ada 2, berarti ada lagi satu lagi. Nah, sin 6x dengan 4x. Kemudian cos 7x dengan sin 2x. Mana yang sudah merupakan pasangan rumus? Ini sin 6x per 4x pasangan rumus. Ya, yang ini, ya, dia juga merupakan sudah pasangan rumus. Apakah cos 7x dengan sin 2x ada rumusnya? Tidak. Kenapa? Karena di sini ada cos. Maka yang ada pasangan rumus menjadi ini jadi 6/4. Kemudian ini juga jadi 6/4. Yang tidak merupakan pasangan sesuai dengan rumus, kita ganti x-nya dengan 0. Jadi ini jadi cos 0, yang ini jadi sin 0. Nah, ini 6/4 kita coret 2, ini juga 2, coret 2-nya, jadi 3/2, ini jadi 3/2, dikalikan jadi 9/4. Cos 0 berapa? Cos 0 1, sin 0 hasilnya 0. Jadi kalau kita bagi, ada penyebut yang 0, jawabannya adalah infinity. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Pembahasan soal yang ketiga, tangen kuadrat 3x kali sin 4x per 3x
kali sin 6x. Kita pasangkan dia. Tangen x ada 2 buah. Sin 4x ada 1. Kemudian penyebut ada 3x dan ada sin 6x. Nah, jadi sin 4x nggak ada pasangan. Kalau nggak apa-apa, nggak ada pasangan. Kita buat aja 1 di bawahnya. Nah, yang mana yang sudah sesuai dengan aturan rumusnya? Nah, yang sudah sesuai aturan rumus ini, tan 3x per 3x dan tan 3x per sin 6x. Apakah ini sin 4x per 1 ini merupakan pasangan yang sesuai dengan rumus? Tidak. Kenapa? Penyebut nggak ada x. Syaratnya ada ax, ada bx. Di sini b aja, x-nya nggak ada. Berarti ini bukan pasangan rumus. Kita tidak boleh menggunakan rumus di sini. Kalau tidak boleh menggunakan rumus, bagaimana caranya? Ganti x-nya dengan 0. Jadi hasilnya ini 3 per 3. Yang ini 3 per 6. Yang ini ganti x-nya 0 menjadi sin 0 per 1. 3 per 3 habis. Ini sama-sama dibagi 3 jadi setengah. Sin 0 berapa? Sin 0 sama dengan 0. 0 dibagi 1. Hasilnya 0. Jadi setengah dikali 0 jadinya 0. Berikutnya kita lanjutkan pembahasan soal yang nomor 6. Soal 4 dan 5 tidak Ibu bahas. Karena caranya hampir sama dengan cara yang sebelumnya. Dan Ibu tidak menemukan kesalahan di soal tersebut dari hasil jawaban kalian. Berikutnya limit 8x kali sin kuadrat x, sin kuadrat 4x per 4x kali tan 2x kali cos 5x. Kita pasangkan mereka sesuai dengan rumus. Kita usahakan dia bisa sesuai dengan rumus terlebih dahulu. 8x per 4x, sin 4x per tangen 2x, sin 4x per cos 5x. Kalau kalian ingin dia menjadi pasangan rumus, boleh saja kalian tukar letak antara ini. Buat di sini tan 2x, di sini 4x. Nggak masalah. Boleh kalian tukar letaknya. Nah, kalau seperti ini yang merupakan pasangan rumus yang mana? Ini tidak pasangan rumus karena tidak ada sin atau tannya. Yang pasangan rumus? Nah, yang ini. Sin 4x per tan 2x. Bagaimana dengan ini? Apakah sin 4x per cos 5x merupakan pasangan rumus? Tidak. Kenapa? Karena ada cos x di sini. Jadi, bagaimana penyelesaiannya? 8x per 4x ini tidak ada trigonometrinya. Jadi, ini nggak perlu pakai rumus trigonometri. Kita cukup mencoret x dengan x. X ini atas dengan X bawah kan saling menghabiskan. Jadinya tinggal 8 per 4. Ini sudah merupakan pasangan rumus jadinya 4 per 2. Ini tidak pasangan rumus maka X-nya harus diganti dengan 0. Jadinya sin 0 per cos 0. 8 per 4 2. 4 per 2 juga 2. 2 kali 2 4. Sin 0 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 0. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya. Soal yang ke-7. Limit 3x kali cos 4x sin kuadrat 4x per 4x kali tan kuadrat 2x. Kita pasangkan dia. Nah, di sini cos 4x ini tidak ada di dalam rumus kita. Kita hanya punya rumus sin dengan tangen. Untuk itu ini kita taruh di belakang dulu. Jangan pasangkan dia terlebih dahulu dengan yang lain. Dia hanya dapat sisa-sisa saja. Kalau tidak ada punya pasangan baru pasangkan dengan cos 4x. Jangan kalian pasangkan langsung cos 4x dengan tangen. Nanti hasilnya berbeda. Jadi yang mana yang sesuai dengan rumus itu terlebih dahulu yang kalian pasangkan. Misalnya di sini 3x dengan 4x. Sama-sama tidak ada pasangan. Tidak ada trigonometrinya, nggak apa-apa. Berikutnya sin kuadrat 4x, ini terlebih dahulu. Sin 4x kali sin 4x. Baru tan kuadrat 2x, tan 2x kali tan 2x.
Nah, ini yang mana yang merupakan pasangan rumus? Yang merupakan pasangan rumus adalah sin 4x per tan 2x dan sin 4x per tan 2x. Seperti tadi, ini 3/4 x-nya bisa kita coret. Kemudian 4/2. Yang ini juga 4/2. Nah, kalau ini yang merupakan tidak pasangan rumus, x-nya kita ganti dengan 0. 4x kali 0, 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi cos 0. Cos 0 berapa? 1. Ini 4-nya kita coret. 2 kali 2, 4. Coret juga dengan 4 di atas. Tinggal 3. Ini 1/1. Nah, jadi jawabannya 3. Oke, demikianlah pembahasan beberapa soal latihan yang Ibu pilih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan hati-hati membuat pasangan-pasangannya. Jadi dari pembahasan soal ini dapat kita simpulkan kita bisa menggunakan rumus itu kalau sesuai dengan aturannya. Hanya boleh ada sin, ada tan. Kalau cos tidak punya pasangan, jadi kita ganti dia dengan x-nya dengan 0. Nah, sesudah kalian mempelajari video ini, silakan kalian kerjakan soal latihannya di Word pembahasan soal. Dan sesudah itu kita akan mengadakan kuis. Kuisnya akan Ibu bagi menjadi 2 kali kesempatan. Kesempatan pertama pada jam 8.45 sampai jam 9. Dan kesempatan kedua jam 8.15 malam sampai jam 8.30 malam. Jadi kalian boleh mencoba 2 kesempatan. Kalau kesempatan pertama rasanya kurang puas, silakan mengikuti di kesempatan kedua. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya, semangat belajar dan kerjakan latihannya. Semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.